Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mr. Yahya di pembelajaran PJJ Informatika. Nah, gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat-sehat saja. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Lebih tepatnya pembelajaran bab ke berapa nih? Bab ke 5, yaitu tentang membuat produk digital. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dikaruniai dengan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terlebih dahulu berdoa. Silakan berdoa dimulai. Nah, bicara tentang digital product. Jadi kalau kita bicara tentang digital product, pastinya kita itu akan bicara tentang teknologi advancement atau kemajuan, atau lebih tepatnya perkembangan dari dunia teknologi. Nah, teknologi advancement ini, perkembangan teknologi ini akan merubah perilaku manusia yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan cara tradisional menjadi modern atau canggih. Jadi kita dengan perkembangan dunia digital itu akan merubah perilaku manusia nih, yang dulunya dari zaman batu masih nggak punya apa-apa sampai sekarang yang kita sudah dilengkapi dengan gadget-gadget canggih. Nah, contohnya awalnya itu manusia belanja langsung datang ke toko. Nah, masih ingat nggak? Kalau kalian mungkin sekarang udah jarang nih. Yang sering dulu belanja ke toko ya ibu-ibu atau orang tua kalian. Nah, jadi dulu itu kita masih sering belanjanya langsung ke toko. Tapi di zaman sekarang kita sudah mempunyai alternatif. Nah, jadi kita nggak perlu langsung datang ke toko, tapi kita bisa belanja lewat smartphone. Jadi lebih mudah. Atau contoh lagi nih, misalnya dulu kita buat makan harus datang ke tokonya atau datang ke rumah makannya. Tapi zaman sekarang kita bukannya kita yang datang ke makanannya, tapi makanannya yang nyamperin atau datang ke kita. Jadi banyak aplikasi sekarangnya, ada GoFood, ada GrabFood, macam-macam. Jadi perkembangan dunia digital itu udah maju dari dulunya yang kita harus nyamperin makanannya. Sekarang makanannya yang nyamperin kita. Tahu satu lagi nih contoh, misalnya dulu kalau misalnya kita ingin buat toko, kita ingin jualan gitu, kita harus buat tokonya tuh, toko fisiknya. Jadi susah-susah, kita bangun dulu, harus upah tukang dan segala macam. Tapi zaman sekarang karena perkembangan dunia digital udah maju, kita pakai WhatsApp pun juga sudah bisa mempunyai toko digital kita sendiri. Nah, lebih lagi nih, kalau misalnya dulu kita harus beli buku itu harus punya fisiknya untuk dibaca. Tapi zaman sekarang, nah udah ada yang namanya e-book atau electronic book. Jadi bukunya sudah dalam bentuk digital. Artinya kita itu bisa langsung membacanya di handphone. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini akhirnya mendorong kegiatan manusia, baik itu di bidang industri, wirausaha, jual beli, pendidikan maupun layanan publik itu ke arah era digitalisasi. Nah, jadi semua aspek bidang kehidupan manusia itu sekarang berlomba-lomba untuk menjadikan sektor mereka itu menjadi lebih digitalisasi atau menggunakan digitalisasi. Nah, jadi zaman sekarang itu bidang digitalisasi itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi digitalisasi sudah menjadi strategi utama jika tidak ingin tertinggal, baik itu dalam pendidikan, dalam usaha. Kalau misalnya kita tidak
cepat paham tentang digitalisasi, maka bisa saja kita itu akan tertinggal dari orang-orang yang lebih paham tentang digitalisasi. Nah, oleh karena itu tuh, anyway, kita akan bahas tentang produk digital itu apa-apa aja sih kira-kira. Nah, contoh nih, misalnya produk-produk seperti ini, apakah produk tersebut termasuk produk digital? Misalnya ada beras atau bahan-bahan sembako, itu kan bisa kita beli tuh. Mungkin ada yang berkata, oh ini bukan produk digital nih. Kenapa? Karena nggak dijual secara online misalnya. Kita harus belinya di toko kelontong atau toko sembako. Nah, kalau misalnya ubah pertanyaannya sekarang jadi, nah, apakah yang seperti ini termasuk produk digital? Ayo, apakah ini termasuk produk digital? Kalau misalnya kita online shopping, jadi kita bisa beli baju, sepatu, kamera atau HP. Nah, apakah benda-benda ini termasuk produk digital? Lalu kalau misalnya buku, nah apakah buku termasuk produk digital? Sekarang saya tanya nih, apakah buku ini bisa dijadikan dalam bentuk digital? Nah, bisa? Kalau misalnya baju, bisa dijadikan bentuk digital nggak? Bisa dijadikan ke bentuk gambar, tapi bisa digunakan nggak? Nah, nggak bisa kan? Apalagi kalau misalnya beras dan bahan sembako lainnya. Nah, kira-kira dapat nggak kesimpulannya apa nih? Jadi kira-kira produk digital itu apa sih? Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, jadi kita itu bisa menyimpulkan bahwa produk digital adalah produk-produk yang dapat memiliki wujud dalam bentuk digital dan dapat digunakan secara digital pula. Nah, jadi produk-produk digital itu sebenarnya dia tidak mempunyai wujud fisiknya, tapi tetap bisa digunakan secara digital. Ya, contohnya misalnya seperti e-book, electronic book, dia kan nggak punya bentuk fisiknya, tapi kita bisa langsung gunakan di HP misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang kalian install, game-game atau aplikasi seperti Google Classroom, itu kan dia merupakan produk-produk digital yang sebenarnya dia itu tidak memiliki wujud fisik, tapi tetap bisa digunakan. Nah, kalau untuk contoh-contoh yang tadi seperti baju kayak gini sih, memang dia bisa dibentuk dalam bisa dijadikan bentuk digital gitu kan, tapi bentuk digitalnya yaitu berupa foto. Nah, jadi pun kalau sekalipun kita membeli baju dengan online shop, yang datang ke kita nanti, yang akan kita gunakan nanti, produknya tetap berupa produk nyata. Nah, bedanya dengan produk digital itu walaupun kita udah beli, tapi kita beli itu tetap dia itu yang datang ke kita, yang akan kita gunakan itu tidak mempunyai wujud fisik. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya ya seperti electronic book atau aplikasi-aplikasi yang kalian install di Play Store. Nah, itu kan waktu kalian beli aplikasinya atau install, itu kan kalian nggak akan dapat wujud fisik aplikasinya, tapi tetap bisa kalian gunakan secara digital di laptop maupun smartphone kalian. Nah, kira-kira udah paham ya produk digital itu apa? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut nih. Nah, kira-kira kenapa sih produk digital itu begitu populer? Jadi zaman sekarang udah hampir semuanya itu digital. Semuanya udah electronic book, semuanya udah online shop. Nah, kira-kira kenapa produk digital itu begitu populer atau begitu diminati? Nah, jawabannya simpel nih, karena efisiensi dan praktis. Jadi kenapa digital produk itu begitu populer? Jadi jawabannya itu adalah dari segi efisiensi dan kepraktisannya. Nah, contohnya, contoh nih, efisiensi dan praktis dari sisi penjual. Nah, dari sisi penjual, dengan membuat digital produk, jadi mereka itu tidak perlu mengeluarkan biaya produksi yang besar.
Nah, artinya apa? Artinya kalaupun misalnya saya kasih contoh nih, misalnya mereka kalau misalnya nggak buat produk digital, misalnya mereka pengen mempublish buku. Nah, mereka itu adalah seorang novelis terkenal, jadi mereka meluncurkan buku terbaru. Jadi untuk biaya mencetak buku fisiknya itu, nah itu kan perlu biaya mahal. Apalagi kalau misalnya dia mencetaknya sampai 1000 jilid. Nah, itu kan biaya produksinya pasti mahal, biaya kertasnya, biaya covernya. Nah, tentu saja itu akan menjadi biaya produksinya mahal. Tapi coba bayangkan kalau misalnya dia jual bukunya tersebut dalam bentuk e-book atau dalam bentuk digital. Nah, otomatis dia nggak akan mengeluarkan biaya untuk mencetak buku. Nah, itulah kenapa biaya produksinya dapat ditekan. Jadi buku-buku digital itu kadang juga lebih populer. Terus apalagi? Nah, selain itu jangkauannya itu juga menjadi lebih besar. Contohnya, kalau misalnya kalian buka toko di dalam gang, kira-kira siapa-siapa aja yang bisa tahu toko-toko kalian? Nah, pasti orang-orang di sekitar gang itu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kita buat tokonya di marketplace atau di online shopping. Nah, bisa aja seluruh Pontianak itu tahu toko kalian. Bisa saja bahkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia nih tahu bahwa toko kalian tuh menjual ini. Toko kalian itu lokasinya di sini. Kenapa? Ya karena itu, karena kecanggihan digitalisasi tadi, kecanggihan internet. Jadi waktu kita letakkan toko kita itu di internet, maka seluruh orang bisa mengaksesnya. Nah, kira-kira paham ya, kenapa produk digital itu efisien dan praktis dari sisi penjualnya. Lalu kira-kira dari sisi konsumennya gimana? Nah, efisiensi dan praktis dari sisi konsumen itu ya pasti produk digital itu pasti harganya lebih murah dibandingkan produk fisik. Nah, jadi karena biaya produksi yang nggak mahal tadi, otomatis bukunya produk digital itu pun juga akan dijual secara lebih murah. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba deh kalian cari misalnya buku apa nih, buku novel terkenal, misalnya buku Harry Potter. Nah, kalian lihat buku aslinya, buku fisiknya harganya berapa dengan kalau misalnya kita beli yang versi digitalnya atau versi e-booknya. Pasti versi e-booknya akan lebih murah. Nah, selain itu produk digital itu juga mudah diakses bagi konsumen. Nah, jadi kalau misalnya kita punya buku e-book tadi itu kan, sekarang kan manusia itu sudah pasti punya yang namanya smartphone. Jadi produk-produk digital itu lebih mudah diakses di smartphone-nya. Jadi kapanpun dia ingin akses, dimanapun dia ingin aksesnya, jadi lebih gampang. Oke, jadi kira-kira paham ya kenapa produk digital itu jadi lebih diminati atau populer di zaman modern ini. Nah, kira-kira kalau misalnya melihat dari ini aja, pasti yang punya jiwa-jiwa entrepreneurship itu pasti semangat sekali nih, ya enggak? Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, produk-produk itu kan dapat diperjualbelikan sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, mungkin anak-anak yang punya jiwa-jiwa pengusaha nih, wah, boleh juga nih kita buat produk digital nih, ya enggak? Tapi tunggu dulu. Hold up nih. Jadi membuat produk digital tidak bisa asal-asalan. Nah, jadi nggak bisa asal-asalan ya kita membuat produk digital. Harus ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya itu apa? Nah, kita harus melewati terlebih dulu yang namanya tahapan design thinking. Nah, apa itu design thinking? Jadi, kalau misalnya kalian punya buku informatikanya, di halaman 114 itu ada penjelaskan tentang tahapan design thinking. Jadi, kita akan sama-sama baca. Nah, metode design thinking itu adalah metode pemecahan masalah yang kreatif dan inovatif. Jadi, dia itu berfokus kepada kebutuhan pengguna. Jadi, apa yang dibutuhkan pengguna, itulah yang akan dirancangnya.
Jadi tahapan design thinking ini apa-apa aja sih? Jadi yang pertama itu dalam membuat produk digital itu kita harus mempunyai rasa empati. Jadi empati itu langkah pertama dalam membuat sebuah rancangan, baik itu produk digital berupa aplikasi, baik itu berupa buku. Jadi empati itu adalah emosi atau perasaan kita dalam mengamati keadaan di sekeliling kita. Nah, jadi kita itu merasakan apakah ada hal-hal yang terasa mengganggu dan ingin kita carikan solusinya. Jadi ini adalah perasaan empati kita terhadap lingkungan. Jadi keinginan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya misalnya contohnya itu kita akan amati apakah ada teman-teman yang kurang mengerti terhadap materi pelajaran tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman kalian itu punya kurang mengerti nih terhadap mata pelajaran tertentu, misalnya siklus hidup kupu-kupu. Nah, itu kita sudah memiliki rasa empati terhadap mereka. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya kita akan mendefine atau menentukan. Nah, apa yang kita tentukan ini? Jadi kita akan menentukan akar permasalahan berdasarkan informasi yang kita dapat dari tahap empati tadi. Contohnya, kalau misalnya kita di tahap empati tadi, kita itu melihat atau merasakan teman-teman kita ini ada yang belum paham tentang mata pelajaran tertentu. Ya, misalnya tadi tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, jadi kita itu menentukan mungkin teman kalian yang kurang mengerti itu ya karena media belajarnya kurang menarik. Nah, jadi kita udah memiliki rasa ingin menyelesaikan masalah tadi. Kita ingin menyelesaikan masalah di tahapan empati. Jadi kita akan menentukan itu artinya akar dari permasalahan tersebut. Kenapa sih kira-kira kalau tadi contohnya itu teman-teman kita itu nggak paham tentang materi pelajaran tertentu? Nah, mungkin karena media pembelajarannya itu kurang menarik, makanya mereka itu nggak paham. Nah, lalu apa yang kita lakukan di tahapan selanjutnya? Sudah kita mengempati, lalu kita menentukan permasalahannya apa, maka kita akan menghasilkan ide atau idea. Jadi, udah kita tahu akar permasalahannya apa. Pada tahap ini itu kita akan menggali ide sebanyak-banyaknya. Nah, inilah tahapan yang memerlukan kreativitas terbesar. Jadi kita harus benar-benar kreatif dalam apa? Dalam menyelesaikan atau mencarikan solusi untuk masalah yang teman-teman kita itu hadapi tadi. Jadi contohnya itu misalnya ide yang dapat kita hasilkan adalah membuat media belajar multimedia yang lebih menarik. Apakah itu melalui media PowerPoint? Nah, kalau misalnya contohnya tadi kan kita ambil dari contoh teman-teman kita itu nggak paham nih tentang materi pembelajaran siklus hidup kupu-kupu. Kita tahu akar permasalahannya karena mereka itu nggak paham karena media pembelajarannya kurang menarik. Akhirnya kita itu menghasilkan ide, ya udah kita buat media pembelajaran multimedia yang lebih menarik. Jadi ini adalah tahapan idea. Nah, jadi selanjutnya kalau misalnya kita udah ada idenya apa yang akan kita lakukan, maka tahapan selanjutnya adalah prototyping atau perwarupa. Nah, di tahapan ini kita akan membuat model produk terlebih dahulu. Nah, model produk inilah yang disebut dengan prototype. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh tadi, teman-teman kita kan kita udah paham mereka masalahnya apa, terus kita udah punya ide. Kita akan membuat media belajar yang lebih menarik. Nah, kita buat sekarang di bagian prototype. Kita buatlah modelnya. Nggak apa-apa, secara kasar dulu. Jadi kita bisa buat misalnya prototipenya itu dari media belajar yang ingin dibuat. Apakah kita bisa buatnya dari kertas dulu, atau langsung kita buat ke PowerPoint-nya. Atau misalnya kita dapat membentuk sketsa atau model 3D dari alat atau rancangan yang akan kita buat. Nah, kalau misalnya kita pakai contoh yang tadi itu kan berarti kita akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi apakah kita pakai website atau pakai media video
atau media PowerPoint. Jadi kita buatlah di tahapan prototyping ini. Sesudah kita buat idea kita tadi, ide kita yang udah kita itu kan, sekarang kita buat di tahapan prototype ini, maka tahapan selanjutnya adalah mentesting atau menguji coba hasil atau rancangan yang telah kita buat tadi. Nah, bagaimana cara menguji cobanya? Yaitu dengan membagikan file tersebut kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita itu udah merancang dari awal, dari tahapan empati, kita define masalahnya, lalu kita idekan, kita menghasilkan ide nih, kita akan buat apa, lalu udah kita buat di tahapan prototype, maka kita akan uji coba nih. Produk yang kita hasilkan tadi, media pembelajaran yang kita buat kan, contohnya tadi itu kan, media pembelajaran yang akan kita buat, misalkan contohnya PowerPoint siklus hidup kupu-kupu. Nah, itu akan kita tes, kita akan uji cobakan di tahapan testing. Jadi, kita cobakan nih, misalnya kita lihatkan dulu ke orang tua kita, bagaimana reaksi mereka terhadap produk yang kita buat tadi, atau media PowerPoint yang kita buat tadi. Nah, kita ujikan juga, misalnya kita berikan ke teman-teman kita, apakah mereka lebih memahami atau mereka malah jadi tidak memahami. Nah, itulah yang akan kita lakukan di tahapan testing. Nah, oke. Jadi, sekali lagi saya ulangi ya. Untuk membuat produk digital, maka kita itu harus terlebih dahulu membuat design thinkingnya atau tahapan design thinkingnya. Jadi, tahapan design thinking yang pertama itu adalah harus memiliki empati. Jadi, kita harus memiliki perasaan atau memiliki rasa ingin menyelesaikan masalah di sekitar lingkungan kita. Kalau misalnya kita udah tahu kita ingin menyelesaikan masalah apa, lalu kita akan menentukannya, mendefine akar permasalahan dari masalah tersebut. Nah, kalau misalnya kita udah menentukan masalahnya apa, maka kita akan membuat ide. Kalau kita menghasilkan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, idenya itu nggak hanya dipikirkan, tapi harus kita wujudkan. Jadi kita wujudkannya itu dalam tahapan prototyping. Nah, prototyping inilah bisa kita buat dalam tadi seperti saya bilang, media kertas, atau kita buat alat 3D-nya langsung kalau misalnya kita mampu, atau kita bisa buat rancangannya dalam konsep PowerPoint. Yang jelas kita di sini sudah akan kita buat alatnya atau rancangan produk digitalnya di bagian prototyping. Nah, sesudah prototipenya jadi, maka yang akan kita lakukan adalah untuk menguji cobanya. Nah, bagaimana kalau misalnya hasil uji cobanya jelek atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Maka balik lagi ke tahapan empati. Nah, kita berarti kan itu kan ada masalah baru tuh, kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kita empatikan lagi, lalu kita definisikan, kita hasilkan ide baru, lalu kita buat prototipe yang barunya, lalu kita uji coba. Begitulah seterusnya sampai produk digital yang kita buat itu benar-benar dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kira-kira begitulah materi kita tentang merancang dan membuat produk digital. Nah, sampai di sini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung tanyakan saja di bagian kolom komentarnya ya. Jadi untuk itu saya akhiri saja materi untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson. Bye bye.